Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi syara'a al-Islam bil Qur'an wa sunnati Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bapak, ibu jamaah Baitur Rahman rahmatullah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua, sehingga dalam kesempatan malam ini saya diberi kepercayaan oleh Syekh Imam siapa? Imam Ghazali dalam hal ini akan diminta menyampaikan kaitannya dengan perawatan jenazah. Apa yang akan saya sampaikan mudah-mudahan dipahami, dan kita paling tidak minimal targetnya menurut saya bisa merawat jenazah keluarga kita sendiri minimal. Kalau belum ada tim perawat jenazah di Baitur Rahman, ya nanti perlu dibentuk timnya. Karena selama ini yang kita tahu ya seperti itu apa yang dilakukan oleh masyarakat kita sekarang. Dan mohon maaf yang akan saya sampaikan tentunya apa yang saya ambil dari HPT, kemudian Nusantara. Kenalkan saja, saya Ahmad Hamid, sebagai sudah banyak kenal. Saya ini bapaknya Mujadid. Saya ini kawannya Pak Imam Ghazali dari Fiat. Saya itu Fiat lulusan tahun 1985, sarjana mudanya. Kemudian S1-nya di Unipar dan S2-nya di Universitas Muhammadiyah Surabaya tahun 2014. Bapak sekalian yang saya hormati, karena nanti sampai jam 8, maka kira-kira saya menyampaikan teori singkat setengah jam, praktek setengah jam saja ya. Praktek setengah jam. Tentunya karena praktek nanti kalau tidak ada yang mau menjadi jenazah, tidak harus macam-macam, hanya untuk mengukur bagaimana cara mempengaruhi terendahkan dari sana. Bapak Ibu sekalian, selawat serta salam semoga Allah tetap melimpahkan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita semua dari jalan yang tidak jelas, dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang, sehingga kita kenal Islam. Tidak sekedar Islamnya, tapi kita kenal mana yang syariat dan syariatkan, mana yang sekedar adat, mana yang sekedar kebiasaan kita. Nah, kita pilih yang disyariatkan oleh Allah, baik lewat Al-Quran maupun lewat Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, setiap orang itu mati. Saya yakin semuanya paham. Tetapi bagaimana kita menghadapi orang yang akan mati, itu perlu ada teori yang sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Yang banyak terjadi di masyarakat, kalau ada keluarga yang akan meninggal itu kan, nah ini bagus kan wacana kasih.
Dalam kerja tidak ada aturan seperti itu. Digali lagi, apakah ada hadis yang sahih tentang itu? Ternyata juga tidak ada. Yang ada, kalau menghadapi orang yang akan meninggal itu, lakinya ala mengkabut bila dari apa. Talkinkan, tuntunkan orang yang akan mati itu dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Jadi dikuping la ilaha illallah. Tidak yang lain-lain. Mbak ilmu mbak istighfar mbak istighfar aneh. Mengucap la ilaha illallah karena itu nggak bisa. Ya, apalagi yang di masa hidupnya nggak pernah membaca tahlil, tidak berarti sih nanti termasuk la ilaha illallah terlalu. Ya, artinya apa? Kalau lisan kita ketika kita masih hidup itu suka berpikir, maka insya Allah juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Kalimat la ilaha illallah. Kalau sudah kelihatan, ya dikopeng tadi, dikopeng gantian, terutama keluarga dekat. Kalau suami ya istrinya, anaknya, ya itu utamanya. Mau nggak usah cepat-cepat ya. Ternyata yang kosong ternyata ya boleh ternyata ini. Ya, jangan cepat-cepat, nggak usah banter-banter ya sudah. Kalau sekiranya sudah bisa ya sudah. Sekali itu barangkali bisa la ilaha illallah menurut para alim bisa jalan mana. Kalau sudah bisa la ilaha illallah terus jangan masuk. Kapan 2 menit, 3 menit, 5 menit lagi meninggal berarti itu sudah akhir hayatnya sudah membaca kalimat la ilaha illallah. Ibu dan bapak berikutnya kalau sudah meninggal yang kita ucapkan tentunya membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian berdoa mendoakan kepada yang bersangkutan sambil menutupkan matanya. Ya, Allahumma ajirni fi musibati wa khufni khawfina. Minimal ya kalau dari itu ya Allahumma warhamhu. Minimal kalau namanya ya Allahumma fir lil akhwan. Minimal sampai menutupkan matanya. Setelah ditutupkan matanya, kemudian tangannya dilimpatkan seperti tangannya orang sedang sholat. Ya, jadi matanya ditutupkan. Kalau mulutnya mangap, apa mangap itu? Ya belum terbuka, ya ditutup no. Ini balik mana Pak? Ya ditarik ini. Karena orang meninggal itu menurut saya Ustaz macam-macam. Saya kalau jenazah di Kerembangan itu istilah Mudin Muhammadiyahnya dia saya sangat payah ini. Ketika COVID, terjadi saya umur sudah tua jadi umur tua itu rentannya wawalan. Pokoknya hanya jaga diri aja, hanya jaga diri. Tapi alhamdulillah kalau ada meninggal keluarga yang meninggal, saya tanya sakit apa? Sakit biasa Pak, sudah dapat surat keterangan dari RT/RW, surat dokter sudah sanggup apa-apa. Ini dulu apalagi karena zaman itu kan orang-orangnya COVID itu kan meninggal itu ada surat keterangan dari minimal puskesmas. Kalau ada surat keterangan dari puskesmas berarti orang ini ada sesuatu yang harus dirujuk ke rumah sakit untuk di-COVID-kan. Nggak tahu COVID benar-benar apa. Itu yang ada. Nah sekarang ini mudah-mudahan Allah mencabut, mengangkat kembali COVID yang sudah meredah. Surabaya kan sudah level 1 ya. Nanti sudah tidak berlevel. Mudah-mudahan. Bapak dan sekalian, itu jadi kita doakan kepada yang sakit dan apa yang meninggal tadi, kemudian kita tutupkan matanya dan kita tutupkan mulutnya, kita sediakan tangannya seperti sedang sholat, lalu kita rapat dan kita tutup dengan kain. Kita tutup dengan kain. Terus apa bahasanya? Mujur lagi, ya mujur. Ya apa? Arah kanan jenazah itu arah kiblat. Bahasanya gitu. Bahasanya di tarjih itu arah kanan jenazah itu arah kiblat. Berarti ujur naro.
Nek iso. Nek omahe sempit, umpamanya maaf, diujur ngalor gak mungkin, ya sak ujur-ujure. Kita rasanya ya sak ujur-ujure. Nek iso ujur ngalor, nek gak iso sak ujur-ujure. Namanya kondisi kan gak sama ya, kondisi kan gak sama. Kalau bisa seperti itu. Oke, kalau sudah meninggal seperti itu tutup. Kemudian kalau sudah meninggal maka ada pihak bukan dari keluarga, terutama dari anggota sanak saudara ikut memberitakan berita itu kepada tetangga, kepada saudara-saudaranya. Karena sahibul musibah itu mungkin nggak sempat untuk ngomong. Kenapa? Karena susah tadi, karena susah. Ibu dan bapak yang saya hormati, kemudian kalau sudah meninggal, maka karena kewajiban kita orang yang sesama muslim itu kalau ada orang meninggal itu ada 4: memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Paling tidak nanti ini kita praktekkan tentang, walaupun tidak praktek, meragakan memandikan dan peragaan mengkafani, termasuk memotong kain getah. Karena sesungguhnya itu udah bagus sekalian, sesungguhnya merawat jenazah itu gampang, gak repot. Sing repot itu wanita kan. Terus terang aja, saya di Masjid At-Taqwa Lawasari Kembangan itu melatih perawatan jenazah itu 3 kali, 4 kali kemarin. Gitu kemarin ada meninggal dunia, saya golek aku. Sampai ini apa sih? Kebetulan saya juga ada perlu jadi karena saya ada tugas yang nggak saya tinggalkan. Teruslah siapa yang bisa itu? Ini kapan terus Pak? Kapan terus? Karena memang orang meninggal itu ya tadi itu wajahnya bermacam-macam. Jadi orang Jawa ya sesuai dengan kelakuan. Maaf ya, sesuai dengan kelakuan. Kalau orang itu baik, kan kita kadang-kadang ada berita, ya Allah Pak Muhammad itu kemarin itu loh wajahnya itu berseri-seri, senyum bersih. Ibu Aisyah itu loh senyum bersih. Tapi ada juga wajahnya itu bisa hitam terang ya. Sesungguhnya orangnya itu ketika hidup itu enggak pakai ireng kayak aku, enggak pakai ireng kalau merasakan mana orang hitam di mata saya ya, itu enggak pakai ireng ya. Tapi begitu meninggal itu wajahnya hitam dan matanya langsung sendiri, langsung mau lanjut mata langsung hitam macam-macam. Rasanya kayak menakutkan juga ada, tapi yang sungai mesem itu juga ada. Ya kembali sesuai dengan perilaku. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah. Nah sekali lagi, husnul khotimah itu doa kita untuk kita yang masih hidup. Nulis mati nggak usah doa husnul khotimah. Kenapa? Kalau sudah meninggal, apakah husnul khotimah atau tidak ya? Kalau boleh, insya Allah husnul khotimah boleh. Tapi kalau mudah-mudahan husnul khotimah ya nggak tahu kita. Ya. Kita yang masih hidup ini nanti, mudah-mudahan nanti suatu ketika kalau kita meninggal dunia, mudah-mudahan kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Oke, memandikan, persiapan memandikan. Untuk memandikan jenazah, yang pertama itu perlu persiapan. Yang pertama yang perlu disiapkan adalah sebelum jenazah dimandikan lebih dulu disiapkan antara lain air sebanyak 3 macam. Air bersih atau air suci, air yang sudah dicampur dengan sabun, atau air yang sudah dicampur dengan daun udara, gitu ya, dan air yang sudah dicampur dengan kapur halus. Ini sekalian. Jadi air suci, air yang bersih itu yang paling banyak. Kalau air yang dicampur dengan daun udara atau sejenisnya dalam HPT itu boleh dicampur dengan air sabun. Kalau sabunnya sabun sabun yang batangan itu dikeruk dengan pisau, kemudian direndam dengan air hangat atau air panas supaya cepat melebur. Ini saya ini gak usah mergoles orang sabun cair. Terus karena sudah ada sabun cair. Zaman awal-awal saya mengikuti pelatihan jenazah, masih di pihak saya mengikuti di Kapasan juga. Itu oleh majelis MPS, majelis PKO daerah. Itu tahun 83, 84 saya. Itu masih sabun pro. Sekarang aja ketika merawat jenazah juga, mana sabunnya ini Pak?
kayak samudra, rendam dengan air panas. Kalau sekiranya sudah samudra ya nggak pakai air panas, kasar direndam itu sudah ya disiapkan air bersihnya yang paling banyak, kemudian corok ini ngono sadruk kakek aja sadruk kakek ya cuma biasanya sinoman alat sinoman itu gendro biasanya gendro ya sudah apa nanya nggak apa-apa segitu aja kalau salahnya ya. Itu kemudian air kira-kira satu timbang kecil yang dicampur dengan air dengan sabun tadi dan air yang sudah dicampur dengan kapur barus. Kapur barusnya bagaimana? Dijeplok. Cara nyeplok ya sih kalau dipastikan bisa nyeplok sih tubuh dengan palu dengan apa pokoknya dengan apa jalanannya pisau boleh. Kalau sudah lembut, kalau sudah lebur kecil-kecil baru dicampurkan dengan air kira-kira ya 1 timbok atau 1 ember kecil tadi. Kalau tidak ada ya ciduk simbol cara sedayur simbol cara ini cipu apa gayung bisa jadi desa siji moco cara sedayur bersih kalau ikut jadi simbol mergo apa nggak simbol nggak pakai kelompok mau sedayur ya itu boleh begitu ya boleh itu aja cukup boleh ya. Kemudian juga disiapkan handuk untuk kelak ketika sudah selesai. Jadi setelah dimandikan juga perlu dirapih supaya badannya kering, airnya kering, gitu ya. Supaya airnya kering. Kemudian disiapkan kain bersih, kain sewek sing bersih. Tadi kan sudah ditutup kan, nanti kan untuk dimandikan kan kena air dan lain-lain. Ya. Nah, kemudian tempat yang cukup untuk memandikan jenazah. Tempat yang cukup itu amben jenazah, amben pemandian. Ya, kalau ada bisa kalau nanti di Baitul Rahman membuat atau tim perawatan jenazah punya amben sendiri ya, dibuat amben yang praktis. Benar, apa yang praktis itu? Dari stainless. Nah, kemudian arah kaki itu agak miring agak ke bawah, kemudian arah kaki kiri itu agak bawah, dikasih bolongan jerongan kalau talang gitu ya kok pipa talang lalu disambung dengan pipa yang besar itu lalu diarahkan ke apa namanya ke got cukup gitu diarahkan ke got wes kenapa itu ya supaya lebih praktis sebab maaf ketika orang meninggal ya itu kadang-kadang juga beda ya kita orang meninggal itu Pak macam-macam ya macam-macam kadang-kadang juga kotorannya itu luar biasa. Karena saya pernah memandikan jenazah itu, terutama yang maaf ini, karena penyakit liver. Kalau sudah pecah livernya, itu nanti kita memandikan harus ditekan sedikit. Ini kotorannya luar biasa. Darah hitam, merah hitam itu luar biasa. Ada juga yang maaf orang meninggal itu keluar maaf bahasa saya juga. Kalau tadi mau panas, nah itu kalau nggak cepat disiram, ya kan nggak ada sing delok wae siji, ini sing biasa memandikan jenazah sih nggak masalah. Saya pernah memandikan jenazah yang bantu saya, betul, delok taek mau, betul, tambah utang ini ngomong di muka itu. Nah, tapi yang lain karena tidak dengan pakai itu cepat siram supaya tidak kelihatan. Itu aja ya, Bapak dan sekalian. Nah, sekarang bagaimana pola memandikan? Pola memandikan setelah disiapkan tadi itu, maka jenazahnya diangkat. Dia tempat pemandian, memandikan kalau rumahnya besar, kamar mandinya besar, boleh dimandikan dalam kamar mandinya di rumah. Kalau kecil, ya biasanya sinoman kampung kita di depan rumah, kan gitu kan? Anggap aja di depan rumah, gitu ya. Diangkat, kemudian tetap posisi arah kanan jenazah itu arah kiblat. Ini pisau. Ya, tapi kalau kampungnya kecil, sempit, embongnya cilik, ya, embongnya ujungnya tangulon, ya sak isone.
Ya saya suami. Tapi usahakan kalau ngetan mulon, ojo diujurno ngetan, paling tidak ujur mulon. Artinya apa? Arah kepala itu di kiblat, jangan arah kepala itu kaki. Apa? Arah kaki itu di kiblat. Paling tidak sama. Nah, itu paling tidak. Ini bapak sekalian. Kalau sudah boleh dimandikan. Cara memandikan, ya, cara memandikan. Yang pertama, memandikan itu sama dengan kita sholat, kita mandi junub dulu. Gampangnya gitu. Apa yang kita lakukan? Pertama, cuma nggak pakai wudhu gitu aja. Pertama apa? Kedua telapak tangan ini dibersihkan dulu. Nah, siraman ketika memandikan itu siramannya siraman yang ganjil. Siraman ganjil boleh 3 kali, boleh 5 kali, boleh 7 kali. Disiram dulu. Setelah disiram telapak tangannya, maka dikasih air sabun tadi. Nah, untuk membersihkan tangan dengan air sabun itu boleh pakai haslak. Kaos tangan ya, kaos tangan boleh. Kalau tidak ada haslak ya, boleh pakai kapas diceplok oleh air sabun tadi digenosoki. Kalau langsung tangan kita sendiri boleh, tidak apa-apa. Tapi rasanya kurang cepat bersih dan enak, ya. Apalagi kalau jenazah COVID harus pakai APD yang ketat, ya, pakai APD, pakai hazmat, pakai kaos tangan yang ketat. Kalau enggak nanti kita keluar, katanya begitu. Ya, ini kita yang saya sampaikan ini adalah yang terkait dengan jenazah yang normal, artinya sakitnya sakit normal, tidak COVID. Pun demikian, walaupun tidak COVID, karena ada penyakit yang menular. Ada penyakit yang menular. Apa itu? Misalnya penyakit tetanus juga menular. Gitu. Kalau tetanus orang itu sakitnya karena sakit tetanus, maka karena menular ya kita harus berhati-hati pakai kaos tangan. Terutama yang memandikan tadi itu mungkin punya penyakit semacam panu karena pori-porinya kan terbuka. Kalau tidak apa-apa sehat kalau tapi lebih baik pakai kaos tangan. Bukan kalau jenazahnya sakitnya sakit normal, dalam arti biasanya lah, pokoknya bukan yang menular, ya boleh aja, nggak masalah. Gitu ya. Tuh. Kemudian kalau sudah tangannya, Bapak dan Ibu sekalian, maka siraman yang pertama sambil tangan itu lalu dijawab dulu. Nah, ketika nyawain, maaf saya sambil jalan saja. Ini jenazahnya, ini sambil nyawa itu, ini perutnya ditekan sedikit-sedikit pelan-pelan. Kepalanya diangkat sedikit. Kepalanya diangkat, ini dipelan-pelan. Mungkin ini akan keluar. Kalau enggak ya sudah dong apa? Dijawai bersih. Nah, biasanya yang nyawa itu terutama keluarganya, anggota keluarganya, anaknya atau apa? Keponakannya. Yang jelas kalau memandikan laki, jenazah laki yang memandikan harus laki. Kalau jenazahnya perempuan, yang memandikan harus perempuan. Yang boleh jenazah laki dimandikan perempuan itu hanya suami dimandikan istri boleh. Istri dimandikan suami boleh. Bapak dimandikan anak perempuannya, anak kandung perempuannya tidak boleh. Tidak ada hubungan. Ibu dimandikan oleh anak laki-lakinya, anak kandung laki-lakinya tidak boleh. Karena ibu dan anak, ayah dan anak itu ada aurat. Yang tidak ada aurat itu suami istri. Nah, aurat suami istri itu boleh-boleh aja. Ya. Tapi kira-kira suami nggak sampai istri memandikan suaminya atau suami memandikan istri. Kalau suami memandikan istri itu banyak tadi. Tapi kalau istri memandikan suami jarang. Saya punya jamaah itu istrinya memandikan suami. Saya dipanggil, saya datang, Pak, sama kalau di sini mau pulang nggak? Oh, gitu. Alhamdulillah, saya akan lanjutkan. Nah, udah ya. Kalau sudah dibersihkan, dijawab sudah, baru yang pertama kali yang disiram adalah anggota wudhu. Anggota wudhu dan anggota kanan. Apa itu? Ya tentunya yang pertama adalah kepalanya. Kepala disiram dengan air bersih 3 kali satu misal, lalu diratakan. Kemudian, nah ini boleh memakai sabun tadi, atau boleh pakai sampo, boleh. Karena kepala, karena rambut, sampo boleh, nggak apa-apa.
Ya, sabun juga boleh, tidak apa-apa, dibersihkan. Kalau sudah bersih, lalu dibilasi. Bilasannya ketat, bilasan siraman dan ganti. Kalau jenazahnya perempuan, nah, sebelum menyiram kepalanya, maka rambutnya, ikalan rambut, gelungan rambut diurut dulu, Pak. Diurut dulu, ya. Karena nanti kalau perempuan kan ibu yang diurut dulu, dilepas dulu gelungannya, dilepas dulu. Nah, untuk melepas gelungan itu, kadang-kadang kalau rambutnya panjang, kewet-kewet, itu kalau kebernya nggak sampai ke bawah, kadang-kadang orang itu kurang begitu. Itu harus hati-hati, supaya tidak menjijikkan yang melihat. Itu aja tidak terpaksa, supaya tidak menjijikkan yang melihat. Ibu dan bapak, para jamaah rahmatullah, saya singkat. Kalau sudah, kemudian anggota kedua tangan, termasuk tangan, dan tutup jenazah tadi, tutup jenazah. Kalau tadi satu misal pakai baju, pakai celana, maka sebelum dimandikan tadi diperlepas dulu bajunya. Kalau bisa dilepas supaya bisa dimanfaatkan. Kalau melepasnya sulit, boleh digunting. Kalau digunting berarti kan sudah dibuang, nggak bisa dipakai yang lain, gitu kan? Intinya itu. Dan tetap ditutup. Nutupnya nggak boleh langsung dibuka, tetap kemaluannya harus ditutup dengan kain tadi itu, ya, betul. Yang atas dibersihkan sampai dengan kain atau sabun, lalu dibilasi juga hitungan ganjil, termasuk barangkali untuk membersihkan punggung yang kanan boleh, ya, jenazah itu sedikit dimiring-miring supaya punggung kanan bisa dibersihkan. Kalau sudah baru yang kiri bersih. Ya, kalau sudah bersih boleh direno nganan untuk membersihkan punggung yang kanan. Setelah itu baru ini bokong sampai kaki itu, bokong sampai kaki. Intinya sama dengan kita melaksanakan sholat melaksanakan mandi junub dari atas ke bawah dan yang kanan itu. Kalau sudah yang kiri sudah selesai, yang kanan selesai. Nah, karena sudah selesai semua. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi, maka boleh disiram air bersih dari atas ke bawah dengan hitungan ganjil. Air bersih, bilasi secara keseluruhan. Tadi kan bilasi kepala, bilasi rambut kanan, bilasi ke kiri, bilasi kaki kanan, bilasi kaki kiri. Nah, ini bilasi secara keseluruhan dari arah kepala sampai ke kaki itu boleh dengan hitungan ganjil 3 kali atau 5 kali atau 7 kali. Ya akadnya dalam keterangan ganjil itu tidak boleh kita terlalu banyak menghambur-hamburkan air, ya secukupnya saja. Nah, kalau sudah dibilas 3 kali tadi, maka tinggal 1 kali. Apa siraman air tadi yang berubah ya? Air kapur. Nah, air kapur baris itu disiramkan sama dari arah kepala sampai ke kaki itu kira-kira ya 3 kali siraman. Sak cibuk. Ya saya cibukin aja. Siram, satu masih disisakan. Siramkan lagi, sisakan. Terakhir dintekno. Begitu aja. Setelah itu kemudian dikepel-kepel ambek anduk, dibersihkan, dikeringkan dengan anduk, baik rambutnya maupun tubuhnya yang lain. Tidak usah diosok-osok, ya dikepel-kepel dong. Ini dikosok-kosok kayak kita mandi itu ya jangan gitu. Pokoknya memandikan itu nggak usah kasar-kasar, nggak usah kasar-kasar. Ya, nah kalau sudah ini. Kalau sudah selesai, lalu diganti, ditutup dengan kain yang baru, yang masih bersih, sewek. Nah, karena sudah ditutup, baru nanti akan dibawa masuk untuk dikafan. Tapi ingat, merawat jenazah jangan terburu dimandikan sebelum kain kafan dipotongi, Pak. Saat diri memandikan kain kafan dipotong dulu. Kenapa? Kalau sampai kain kafan belum dipotong, ini sudah dimandikan. Nunggu potong kain kafan kan lama. Kasihan jenazahnya, kok demen. Jadi sebelumnya itu dipotong dulu. Nah, sekarang kaitannya dengan
apa namanya mengkafani jenazah. Kain kafan jenazah itu secara umum rata-rata kalau untuk laki-laki itu 9 meter laki-laki. Kalau untuk perempuan rata-rata 11 meter. Lebarnya kain ya sesuai dengan lebarnya kain itu aja. Lebar kain itu ada yang 110 ya? Ada ya? Ada 110, ada yang 90 enggak ada ya? Enggak ada. Kalau kainnya lebar enak. Kalau kainnya agak sempit ya nanti perlu bisa disambung. Tapi kalau orangnya tidak terlalu besar maka tidak usah disambung, cukup nanti pola masangkannya disiram saja. Nanti teorinya saya sampaikan, ya, prakteknya saya sampaikan. Nah, ngukurnya ya sepanjang jenazah sapiro dawa wonge. Nah, kira-kira dikasih restan kira-kira sekian lah di atasnya dan sekian di bawahnya. Kenapa? Nanti untuk mengikat, untuk pocong itu biar. Tapi kalau pas harusnya dipocong nanti. Kayak dipocong. Ya. Dan kalau orangnya besar nyambung kain itu ketika saya mengikuti penataran dulu itu boleh nyambungnya kain itu kayak bentuk salib. Kenapa kok disambung kayak begitu? Karena ini pas dada tangan itu kan garis tengahnya kan besar. Kalau enggak nanti akan enggak cukup kainnya. Itu boleh atau nyambungnya dari atas sampai ke bawah. Boleh dari atas sampai ke bawah. Berarti kainnya ya, yang untuk nyambung itu barangkali separuh kain itu untuk nyambung. Nah, itu adalah 3 lembar, 3 helai kain. Nah, sebelum itu juga perlu ada ikatannya, talinya dari mana? Talinya juga dari potongan kain kafan tadi. Yang baik berapa? Pengalaman saya, kalau 3 itu kurang rapi, sik morot modal, nggo basa wong kene apa modal. Ya. Yang rapi pengalaman saya itu adalah 5 tali. Atas, pocong, kemudian tangan sini 2, 3, 4 di bawahnya kaki 5. Itu rapi. Ya, ini rapi. Nah, bagaimana cara untuk mengkafani sebelum membentangkan kain? Ya, talinya dipasang dulu. Ojo lali, engko dipasang talinya dipasang kain dhisik. Kemudian gayo. Ya, talinya dulu dipasang. Setelah pasang tali, meletakkan kain yang pertama tengah-tengah. Ini kalau tidak terlalu besar, yang tadi saya istilahkan disiram tadi. Ya. Kemudian kain yang kedua, yang bawah lurus, yang atas mencong atau miring ke kanan. Gitu ya, miring ke kanan sedikit. Kemudian yang kain yang ketiga, yang bawah tetap sama. Kemudian atasnya itu nyerong atau nyimpang ke kiri. Apa tujuannya? Karena di sini nanti biar bisa cukup, gitu, biar cukup. Kalau sudah, kemudian dililiti dengan minyak wangi, atau boleh dengan kayu cendana ya, kayu cendana boleh. Minyak wangi, kayu cendana, bisa juga dengan kapur barus boleh. Untuk apa? Biar untuk wangi. Nah, cuma minyak wanginya untuk jenazah itu kadang-kadang secara umum itu minyak nyong itu. Itu yang mengakibatkan orang itu ketemu jenazah pedih. Jenazah. Pada sesungguhnya yang namanya minyak wangi aroma itu tidak harus minyak itu. Minyak apa saja boleh. Utamanya adalah yang disukai oleh jenazah ketika beliau masih hidup. Itu maksudnya itu. Tapi ini jarang dilakukan. Saya kalau mau jenazah, minyak apa Pak? Senengannya apa? Bapak sampean. Waktu hidup, jangan minyak Pak, minyak sembarang. Jangan pakai minyak.
kalau biasanya apa sporting apa yang lain saya nggak hafal merek minyak pokoknya ya, minyak wangi nggak hafal merek minyak. Pokoknya yang disukai oleh jenazah ketika beliaunya masih hidup itu mestinya begitu, sehingga tidak bau selimpi tadi itu ya, bau selimpi tadi. Nah kalau sudah baru mulai diletakkan jenazahnya tadi, diletakkan jenazahnya. Setelah diletakkan jenazahnya, tutup kainnya jangan dilepas dulu, lepas atasnya dulu, lalu ditutup, dilakukan yang atas dulu, kepalanya, lalu ke bawah. Ini kain yang pertama yang paling atas, baru kain tutupnya, seletnya dilepas pelan-pelan. Pokoknya usahakan jangan sampai kelihatan auratnya, jangan sampai kelihatan auratnya. Ya. Kalau kelihatan sedikit-sedikit Pak, kadang-kadang karena cepat ya, otomatis ada apa-apa. Tapi jangan terus ditutup dua kayak langsung dicopot ini sih kita udah biar perlu ditutup. Nah itu apa ya? Sopan sih aja, saya mengatakan nggak sopan. Ini kalau sudah kemudian talinya juga dari atas, kepalanya dulu ya. Setelah kepala baru tangan. Tangan ini lurus dengan ini. Untuk apa? Dua fungsi. Di samping untuk mengikat kain kafan, juga untuk melihat biar ininya tidak mekar, gitu loh. Biar tangannya tidak brodol, biar tangannya bisa lebih rapat lagi. Ini. Kemudian nalinya dari mana? Maka nalinya kemarin itu ada yang bertanya, Pak, nalinya itu talinya wangisannya tali itu kanan apa tengah apa kiri? Ya terserah. Ya, karena saya merawat jenazah kadang-kadang juga orangnya, maaf, keluarganya bukan keluarga Muhammad Jamur nih, ada macam-macam. Si kepingin ketika di kuburan melepas talinya. Kalau melepas tali, padahal nanti ketika di kubur itu kan miring kanan, maka talinya harus juga kiri supaya nanti melepasnya gampang. Di tengah-tengah, pemaris sebelah kanan, longsor, ya pemaris longsor. Ya, tapi nanti ketika mengumpulkan. Nah, sudah selesai semua termasuk bawahnya, kaki sudah selesai. Ya, itu tentang mengkafani jenazah. Yang ketiga ya. Yang ketiga nyolati jenazah. Ya, intinya mengkafani termasuk memandikan jenazah tadi itu laki oleh laki, perempuan oleh perempuan. Sekarang nyolati jenazah. Sholat jenazah itu ada 4 kali takbir, bukan takbir zawaid. Awal dulu saya menerima sholat jenazah itu dianggap takbir zawaid, padahal semuanya 3. Kalau sholat id itu 7 kali takbir rakaat pertama ditambah 5 kali takbir rakaat kedua, itu takbir zawaid. Karena takbir zawaid tidak perlu angkat tangan. Tapi sholat jenazah itu bukan takbir zawaid, maka tiap kali takbir pakai angkat tangan. Allah. Ya, ini Bapak dan Ibu para jamaah rahmatullah. Kemudian selanjutnya takbir yang pertama itu yang dibaca Al-Fatihah dan sholawat. Fatihah dan sholawat. Nanti ini waktu saya mati baterainya bisa ngelakuin pas kata Yesus. Ya, nanti Pak Imam Ghazali tak kasih tak share materinya, nanti bisa di-share kepada jamaah yang lain. Boleh di print sendiri juga boleh. Nah, oke, itu aja dulu. Nah, lanjut Bapak dan sekalian. Kalau sudah seperti itu ya, rakaat yang pertama baca Al-Fatihah dan baca sholawat. Sholawatnya bagaimana? Minimal Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang bagus dalam takjil itu sholawatnya seperti kita sholawat pada sujud tahiyat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Takbir kedua. Allahumma qul lahu warhamhu wa'afihi wa'fu wa'afihi subhanahu wa ta'ala wa'asimu bima imanakin wa qadaya fa inna qasabul akhir min an-nas waqtil khairan min dari
ini wa ala min ali wa zazan wa min jaji wa ini pada kami ada. Ini kapal minimal kalau mau lawan waktu jenazah laki perempuan, maaf, ini kebanyakan kadang-kadang itu ini jenazah perempuan Allah fillaha warhamha wa itu hadis kauno. Jenazah laki perempuan itu dalam tarjah jelas sama Allah fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu Allah fillahu warhamha wa'afihi itu adalah polanya para ahli bahasa Arab. Mergo wedok dhamire ha, nek lanang dhamire hu. Hadisnya tidak ada ha, yang ada hu. Baca. Kalau ada orang yang tidak sama seperti ya silakan aja, apa boleh aja, beda pendapat. Sekali lagi yang saya sampaikan sesuai dengan HPT, ya. Kalau ada yang berbeda dengan HPT, monggo tidak apa-apa. Bapak dan sekalian yang berbahagia, kemudian takbir yang ketiga, Allahu Akbar, ya, lihayyina wa mayitina wa syahidina wa batina wa dhanina wa insana. Ya, Allah man ahyaitahu fa'ina minal Islam wa man tawafaitahu fatawaffana ala iman. Allahu Akbar, takbir yang keempat, Allahumma la tahina ajrahu wa la tudhillina ba'dahu. Kalau jenazahnya anak-anak, maka Allahumma salaman wa ajran. Ini kalau jenazahnya anak, kalau jenazahnya laki perempuan yang sama. Dan yang tidak kalah pentingnya, ibu dan bapak yang saya hormati, imamnya kalau jenazah laki-laki, imamnya lurus dengan kepala jenazah. Kalau jenazahnya perempuan, imamnya lurus dengan tengah-tengah badan jenazah, tengah-tengah perutnya jenazah. Kalau jenazahnya perempuan. Kalau yang menyolati laki dan perempuan ya sama dengan kita sholat biasa, imamnya harus laki-laki. Tapi kalau makmumnya itu perempuan semua, ya boleh imam sholat jenazah itu perempuan. Cuma yang paling banyak terjadi dalam pengalaman saya, wong wedok nek melok-melok jenazah itu gak pati akeh. Apa gak pati akeh? Kalau padahal sholat jenazah itu sama, wajib kifayah. Wajib kifayah itu tidak hanya untuk laki-laki, termasuk untuk perempuan. Gitu loh. Makanya panjenengan semua ibu-ibu minimal nek keluarga sampai dhewe melok nyolati jenazah perempuan, ya. Nah, sok jenazah, sok sholat jenazah usahakan soknya ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya. Kalau mau nyolati jenazah itu misalnya setelah sholat Jumat, jamaahnya banyak, gak usah dihitung jumlah sopir, gitu aja, gak usah dihitung. Itu kalau sekiranya jamaahnya sedikit, minimal jadikan 3 sok. Misalnya ada perempuannya, ya yang laki-laki 2 sok, perempuannya 1 sok, berarti sudah 3 sok. Tuh, dan itu kalau sudah sholat jenazah. Kemudian berikutnya adalah memakamkan jenazah. Sing penting Pak, memakamkan jenazah yang penting saya sampaikan di sini adalah masuk kuburan itu usahakan disunahkan masuk kaki kanan, melepas alas kaki. Guys, melepas alas kaki, copot sandali. Itu. Lupa yang ngangkat jenazah bagaimana? Yang ngangkat jenazah karena orang banyak, apalagi kuburan seperti Mbak Ratu, tetangga saya itu kan, kampung saya itu kan pas wetannya Mbak Ratu persis. Itu kalau orang banyak, apalagi batunya tajam-tajam ya pakai sarung dan bokor. Tapi bagi yang mengantarkan jenazah, usahakan karena sampai gak nggawa pokok, gitu ya, gak nggawa pokok, nanti lewatnya bisa mencari jalan yang sekiranya tidak menyakitkan kaki kita dan tidak melangkahi kuburan, golek sela-sela kuburan, apalagi duduk di atas kuburan itu tidak diperkenankan. Itu tidak diperkenankan.
dilakukan. Dan kata Rasulullah, orang yang duduk di atas kuburan itu lebih panas apinya daripada duduk di atas api neraka yang membara. Ini tak boleh. Kita tetap berdiri dulu. Nah, memasukkan jenazah itu dari arah kaki. Ini liangnya dari arah kaki. Bukan yang umum kan dari arah barat ke liang ya. Yang masuk di liang itu usahakan 3 orang dari keluarga dekat yang tadi malamnya tidak berkumpul dengan istri. Masih anaknya nikmat begini kumpul dengan bojone, kata Rasulullah tidak boleh. Lupa kan sudah mandi junub, walaupun sudah mandi junub, itulah tuntunan Rasulullah. Ya kemana? Kita kasih jawab. Itu hadisnya begitu. Ya, karena hadisnya begitu, jadi orang yang masuk liang jenazah untuk pemakaman itu diusahakan carikan orang yang tidak kumpul dengan istrinya di malam hari. Gitu ya? Aja, sebenarnya sekarang mari kita praktekkan, ya. Tapi mungkin masih ada pertanyaan sekilas, monggo. Nanti prakteknya berarti setelah jam. Ada pertanyaan, Bu? Monggo, Pak. Nggih, monggo. Ya, Bu, dikirimin. Nggih. 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 Derek panjenengan jaler. Sampai melu dusi. Mboten angsal. Mboten angsal. Mboten angsal. Nek Bu, maaf, bojo sampean sing tilang sampean melu dusi angsal. Nek bojo sampean piyambak. Pun. Nggih, pun nggih. Nggih, monggo Bapak. Padha Bu, Mangku wong lanang ya lanang, mangku wong wedok ya wong wedok. Masuk kamar mandinya itu berarti ikut memandikan. Pun nggih, dadi sampean umpamane mangku, dipangku oleh gak apa-apa. Ya, kalau misalnya bapak yang meninggal, ada yang mangku ya berarti keluarganya yang laki-laki. Nek ibu jenazahnya perempuan, maka kalau ada yang mampu juga harus perempuan. Tidak boleh wong jenazah wedok sing mampu wong lanang. Waduh, bahaya niku. Nggih. Oh, monggo Bapak. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya hanya menanyakan masalah teknis mandi jenazah tadi. Yang pertama yaitu membersihkan tangan dulu Pak ya. Apabila itu si jenazah itu kukunya panjang-panjang, apakah dipotong dulu apa nggak usah? Kemudian selanjutnya masalah kain tutup jenazah. Pada waktu menyiramkan itu airnya itu di atas kain itu, apakah kain itu diangkat langsung ke jenazahnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu masalah kotoran, buang kotoran. Nah itu untuk membersihkan, maaf ya, kalau dimasukkan tubuhnya itu, apakah perlu juga dimasukkan jari untuk baju tubuhnya agar lebih suci gitu Pak? Terima kasih dari saya. Oke, matur suwun Pak. 1, kukunya panjang. Tidak perlu dipotong, cukup dibersihkan saja. Boleh biasanya pakai batangnya daun sirih, ya boleh. Andai kata tidak pakai itu ada apa-apa, pakai jari kita pelan-pelan boleh, pakai kapas di keruk-keruk didik sebisanya. Jangan teman-teman Pak, teman-teman juga boleh. Tapi nggak usah dipotong kukunya. Iya Pak, ya. Terus nomor kali, napa wau? Menyiramkan jenazah. Ketika ditutup, ya nyiram ya tentunya kalau nyiram di atas kainnya ya berarti kan nyiram kain. Ya kainnya diangkat ini Pak. Kainnya diangkat ini kemudian disiramkan gini. Gitu Pak ya. Nah, ketika membersihkan kemaluannya, ya setengahnya ngerokok Pak, dirokok. Ojo dibuka blak. Berarti kalau dibuka blak kan berarti kan membuka aurat. Tetap dirokok Pak. Ya gitu ya. Ngerti dirokok Pak? Wis kok dirokok Pak. Itu Pak ya. Apalagi juga sampun.
Nggih, pun monggo. Sampun. Enten malih. Gak usah takut, gak usah malu-malu, Bu. Kalau jenazah itu ada lukanya, Pak. Kalau ada luka. Nah, jenazah kalau ada luka ya dibersihkan semampunya. Maaf Pak, saya pernah merawat jenazah nggak tahu sakit apa, kayak gambari rokok Pak, bolong. Itu betul Pak. Jadi begitu tak lepas karena dari rumah sakit itu masih tempelan. Itu zamannya sebelum Covid kira-kira 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Itu tak punya titik metu Pak, cerut ngono Pak. Ya Pak ya. Jadi kalau ada luka, makanya diusahakan. Saya cerita ini kan saya tidak tunjukkan siapa yang meninggal. Diusahakan yang merawat jenazah, yang memandikan jenazah itu keluarga dekat. Mengapa? Supaya bisa menjaga aibnya. Ini wong Jowo kadang-kadang cerita. Saya ini kadang-kadang cerita tadi. Tapi cerita saya kan dalam rangka untuk pelajaran dan saya tidak menyebutkan siapa orangnya. Ya, kalau enggak cerita, apa mana tonggo ya Pak? Oh, ibu tonggo kena ngebusi masalah ini wah medeni. Cerita, makanya nek iso keluarga dhewe supaya iso menjaga rahasia, menjaga aib. Itu aja. Nah, jadi kalau sudah seperti itu dibersihkan sebisanya. Ya, kalau sudah bersih kita anggap bersih ya sudah. Nah, nanti misalnya Pak, saya bisa ceritakan tadi. Nanti kalau misalnya ada keluar, maka lubang itu kita tutup dengan kapas ketika mau mengkafani tadi. Apa tujuannya? Metu banyune gak kena kanggone kain kafan diserap oleh kapas. Andai kata kok saking akeh banyune sampai kain kafan itu ketok, ya gak apa-apa, nggak usah didusi meneh. Ya, gitu ya. Ditutup kapas supaya tidak terkena kain kafannya, itu supaya sing urip sing waras iki gak jijik, gak jijik. Ya. Kadang-kadang tidak hanya cairan, kadang-kadang cairannya juga kayak berdarah. Saya pernah memandikan murid saya kelas 4 zaman tahun 80-an, tahun 90-an, kelas 4 gara-gara mau pengaruh kecegur kapal, makar pun namanya Namduro, ternyata kecemplung kapal. Nah, awak kapal itu ternyata mencari ke sekolahan, Pak, apa ada anak namanya ini? Loh, kenapa? Nggak apa ada. Iya, ini murid saya. Kenapa? Meninggal dunia dan sudah membusuk. Busuk, Pak. Terus membusuk. Itu bagaimana caranya? Ya itu tadi itu. Sampai tak plastiki, Pak. Tak plastiki baru tak kafani. Supaya apa? Karena sudah membusuk juga tanggungnya kafannya. Gitu Pak ya. Jadi bisa nggak dibersihkan tapi sebisanya, nggak usah sampai nemen-nemen lah, nggak usah nemen. Pon ya. Oh. Ulang, deh. Tak apa. Kalau wanita sedang haid mau membantu mensucikan boleh apa saja? Wanita haid memandikan. Ya. Tidak ada tuntunannya untuk melarang. Loh, nggak apa-apa, nggak ada tuntunannya kok. Yang haid kan yang memandikan. Nggak apa-apa, nggak ada tuntunannya. Itu banyak ditanyakan orang. Lewat WA itu luar biasa orang bertanya. Pak, apa boleh orang haid ikut memandikan? Boleh. Nggak apa-apa. Yang nggak boleh orang haid itu adalah sholat, puasa. Ya, baca Quran boleh. Maaf ya. Ya, Ustaz Imam ya. Baca Quran itu boleh. Yang nggak boleh itu sholat, puasa itu tidak boleh. Aku biar ya gitu. Maaf ya, boleh Bu, nggak apa-apa. Tapi nek sekiranya ono sing gak head yo, jangan sing gak head aja. Nek sampean ragu-ragu, lebih baik gak ikut. Itu aja. Nek sekiranya ragu. Tapi semuanya ndak masalah. Semuanya ndak masalah. Ngerti Bu ya? Pun. Kita mulai praktek ya.
Praktek pertama apa? Memandikan ya. Siapa tadi jenazah? Sama enggak? Ada, apa? Hanya tidur aja di sini. Atau sudahlah, nggak apa-apa. Ini aja lah. Kita anggap aja ini jenazah, ya. Ya. Nah, yang intinya, saya kira yang penting Pak, kalau yang saya sampaikan tadi sampai paham, itu insya Allah paham. Yang penting ngedusi jenazah itu Pak, diawali dicucikan telapak tangan. Mari cucikan telapak tangan, Pak sampai mau ya nyawa mari kejawab. Mari dicuci telapak tangannya, lalu dijawabi. Ketika nyawa ini, ketika sedikit. Nah, apakah juga kita masukkan jari-jari ke maaf duburnya? Ya, menurut saya ya sampai kira-kira ini cewek ya apa lah. Bismillah. Kan nggak terlalu masuk toh Pak? Kan nggak terlalu masuk kan? Nah, dan biasanya sing nyawa ini biasa keluarga dekat anaknya.